Oke, selamat malam mahasiswa. Malam, Bu. Malam, Bu. Yuk, malam ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Desain Grafis Interior 1, judulnya Dasar Estetika dalam Perancangan Ruang Dalam. Bawa adiknya. Digangguin, Bu. Boleh nakal. Ya, jadi dalam interior itu ada yang namanya estetika atau keindahan. Jadi ibaratnya kalau kita melihat suatu interior ya ruang dalam, terus kita merasa kita melihat itu kayak indah gitu, indah menyenangkan. Nah, berarti itu ada unsur-unsur estetika atau keindahan di situ. Tapi kalau nggak ada, berarti dipertanyakan itu ini interiornya bagaimana ini, gitu kan? Nah, estetika atau keindahan itu ada beberapa pengertiannya deskripsi ya di sini. Menurut kamus Oxford adalah nilai-nilai yang menyenangkan pikiran, mata, dan telinga. Ya, misalkan Anda di suatu tempat, ya, di situ di ruangan itu ada bunyi bising, katakan bunyi dari air conditioner, ya. Begitu telinga kita mendengar bunyi seperti itu kan terganggu kan. Nah, itu sudah nggak ada estetika nggak ada itu, atau keindahannya kurang. Jadi yang namanya estetika atau keindahan begitu Anda melihat secara visual mata itu kesannya langsung indah, menyenangkan, ya bagus gitu loh. Beda kalau wah ini kok semrawut, ini kok tidak tertata dan lain-lain. Nah, sesuatu itu indah kalau fungsinya kalau sesuai dengan tujuannya atau dengan fungsinya maupun kegunaannya. Jadi ruang tamu ya untuk tempat menerima tamu, ruang tidur khusus untuk ruang istirahat, bukan terus ruang tidur buat nyetrika atau ruang TV buat nyetrika. Kan gitu. Jadi sesuai dengan fungsinya, tujuannya. Gunanya apa sih ruangan itu kan gitu. Kemudian bentuk-bentuk menjadi indah dalam proporsi di mana unsur-unsurnya disatukan secara harmonis. Nah, nanti teori harmonis ada di sini. Harmonis itu yang seperti apa sih gitu. Jadi memang untuk desain interior itu nggak cuma sekedar menata perabot, tapi di sini ada unsur-unsur atau kaidah-kaidah elemen estetika atau unsur ruang macam-macam ya. Jadi teorinya macam-macam. Lanjut, kemudian lagi menurut Izhar itu unsur keindahan itu memiliki dua unsur utama, yaitu keindahan bentuk dan keindahan ekspresi. Jadi yang bisa terlihat di mata dan bisa terlihat secara ekspresi, ya. Dalam arti terukur maupun tidak terukur. Kalau sesuatu yang nyata, ya itu lebih ke ini ke keindahan bentuk. Tapi kalau secara ekspresi itu kan sifatnya lebih abstrak, ya, jadi memang tidak bisa dijelaskan, cuma dirasakan kalau yang abstrak itu. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur yang namanya ini syarat-syarat, ada unsur keterpaduan, keseimbangan, proporsi, dan skala. Yang ini ya, yang warna hijau ini pasti selalu ada teori kalau kita bicara tentang interior. Ini pasti ada keterpaduan, keseimbangan, proporsi, dan skala itu pasti ada. Kemudian syarat-syarat untuk mencapai keindahan ekspresi ya, itu di dalamnya ada karakter, gaya, dan warna. Begitu. Apa itu keterpaduan, apa itu keseimbangan, apa itu proporsi dan skala. Habis ini kita pelan-pelan kita bahas, diskusikan bersama. Ya, yang namanya estetika atau keindahan. Di situ ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ini keterpaduan, keseimbangan, proporsi dan skala, kemudian ada karakter, gaya, dan warna. Keterpaduan atau unity atau keterpaduan merupakan tercapainya suatu susunan dari berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Jadi unsur satu dengan yang lainnya itu saling terpadu, satu kesatuan gitu ya. Nah, semakin banyak unsur yang harus disatukan, itu akan semakin sulit. Ya, misalkan nih,
tentang kursi misalkan. Nah, Ada unsur batas di atas kursi, tapi ada kursi bentuk sofa, kursi santai, kursi teras, kursi malas, kursi makan, dan lain-lain. Itu kalau dijadikan dalam istilah kursi, kan lumayan sulit untuk mencapai unsur keterpaduan karena banyak yang mau disatukan itu banyak, kecuali unsur yang mau disatukan itu sedikit. Katakan kayak anak kos itu loh, isinya apa sih dari anak kos kan cuman rak, tempat tidur, udah. Ya. Tapi kalau kita kompleks ya itu memang agak sulit, makanya perlu strategi untuk membuat atau untuk menuju ke keterpaduan ini. Ini ya suatu karya seni yang tidak sistematis dan rumit sehingga bagiannya terlihat berdiri sendiri-sendiri terpisah tanpa akan sulit untuk dikatakan memiliki keindahan. Jadi memang perlu dirasakan ya keindahan secara ekspresif itu tadi. Nah, bagaimana cara mencapai keterpaduan itu? Ada 3 cara. Satu itu namanya keterpaduan dengan bentuk geometris. Yang kedua dengan subordinasi dan dominasi. Yang ketiga itu dengan menggunakan bentuk-bentuk yang sama. Contohnya kalau bentuk geometri. Nih ya, contohnya dengan bentuk geometri. Nah, bentuk geometri itu yang kita ketahui itu kan ada bujur sangkar, segitiga, lingkaran. Apa ini? Ini silinder, tabung ya. Ini Kubus, kotak. kubus, balok. Nah, itu diaplikasikan dalam bentuk misalkan kalau segitiga itu atap. Ya, ini keterpaduan berdasarkan unsur geometri. Kemudian kalau tabung ini silinder misalkan bentuk pilar-pilar. Kalau ini misalkan aplikasinya ke bidang dinding. Ini ya. Ini. Nah, ini berdasarkan bentuk geometri. Contohnya. Kemudian dari sisi dengan bentuk subordinasi dan dominasi. Itu adalah caranya dengan memadukan berbagai unsur suatu bentuk dengan mengecilkan unsur-unsur minor. Jadi yang mayor itu yang mana? Ini contohnya ini yang mayor. Yang mayor itu sofa besar ini loh. Sedangkan yang kecil itu minornya. Dan di sini ada pengulangannya di sini. Ya, jadi temanya misalkan ini temanya itu adalah kursi, tapi di sini ada unsur mayor dan minor. Yang minor itu yang kecil, yang mayor itu yang besar. Jadi begitu minor ini yang mayornya ini lebih ditonjolkan, maka dia ini akan membahas demikian rupa unsur kurang utama sehingga membantu penonjolan unsur utama ini loh. Sebenarnya ini tidak dominan, tapi begitu si kecil dan si besar ini muncul. Nah, makanya yang mayor ini langsung menonjol ini ceritanya. Seperti itu. Itu dengan bentuk subordinasi dan dominasi. Nah, ada lagi. Ya, jadi pengulangan antara minor dan mayor tadi. Ini yang mayor, ini yang unsur kecil-kecilnya nih. Ini yang minor. Jadi Anda kalau menata, misalkan ini kan hiasan dinding nih. Anda bisa mengaplikasikan bentuk seperti ini. Kalau Anda menemui tatanan hiasan jenis seperti ini, itu namanya bentuk subordinasi dan dominasi. Itu istilahnya. Nggak nyadar ya. Kadang kita nggak merasa, oh ini ternyata unsur interior tuh ini. Nah, gitu loh. Padahal kita nggak nyadar ini aslinya. Ini teori padahal. Ya, lanjut. Kemudian ada lagi. Dengan bentuk yang sama. Ya. Bentuk-bentuk yang sama lebih mudah disusun menjadi suatu keterpaduan yang serasi. Contohnya di interior Santa Petrus Roma. Ya, dia mengulang-ulang ya dengan bentuk yang sama itu dengan misalkan ini lengkung. Ini contohnya.
Nah, ini lengkung. Bayangkan kalau ini lengkung, sebelahnya kotak. Kan tidak ada keterpaduan. Ya. Jadi ini memang sengaja diulang bentuk lengkung ini untuk mencapai keterpaduan. Itu maksudnya. Sampai sini paham ya? Kunci ya. Contoh lagi untuk mencapai keterpaduan. Ini untuk dari sisi pengaturan unsur dekorasi dinding. Ini misalkan. Ya, unsur dekorasi dinding dalam rangka untuk mencapai keterpaduan. Lockdown. Putus. Oh. Ya, misalkan ini bentuknya horizontal. Yang mayor, yang tengah, yang besar. Yang lainnya ini kecil-kecil, kanan kiri. Atau seperti ini. Ya. Atau seperti ini. Kalau ini tanpa nih. Ini agak kacau kalau ini ya. Ini keteraturan, adanya keteraturan untuk mendapatkan keterpaduan. Kang off marah ya. Begitu, lanjut ya. Ini tadi contoh gereja Santo Petrus di Roma ya. Kemudian ada lagi yang tidak ada keterpaduan. Itu contohnya di gereja Monumental dan Nava di Italia seperti ini. Tidak ada keterpaduan ya, bisa Anda lihat. Habis kubah, ini melengkung di depannya itu ada unsur segitiga. Nih ya, tidak ada keterpaduan sama sekali bentuk yang sama kuat dan bertentangan. Nah ini gedung ini tidak nyambung secara kaidah estetikanya kurang pas. Maksudnya ya, itu gerejanya bisa Anda lihat di situ tidak ada keterpaduannya. Ya. Lanjut lagi ya, kalau tadi keterpaduan. Sekarang keseimbangan. Keseimbangan atau balance. Nah, Anda bisa lihat ada neraca di sini. Ibaratnya ini neraca, ada timbangan. Kalau dia berat sebelah seperti ini, nah ini nanti dia muncul. Tapi ini masih imbang. Karena rata, ini kan rata nih. Ini rata. Apa? Tidak ada unsur keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tarik visualnya di kedua sisi pusat keseimbangan atau pusat daya tarik adalah seimbang. Nih, hari ini desainnya itu seimbang. Antara kanan dan kiri itu seimbang. Beratnya sama. Ya. Manusia itu sendiri itu juga ternyata memiliki pusat keseimbangan. Ya. Manusia itu. Ini misalkan seperti manusia mencari keseimbangan dalam kerohanian dan kejasmaniannya. Mata kita juga membutuhkan keseimbangan secara optis. Tanpa adanya keseimbangan, mata kita kehilangan pegangan. Untuk keseimbangan dapat keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris atau informal. Jadi ada dua istilah. Keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Apa itu keseimbangan asimetris dan simetris? Nah ini. Ya, ada istilah keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Kalau keseimbangan simetris itu adalah susunan objek yang benar-benar sama antara bagian kiri dan kanan. Ini contohnya. Benar-benar simetris. Kanan kiri sama beratnya. Ya. Tapi kalau asimetris, keseimbangan. Ada yang masuk nih. Moh Ainun Najib. Ya. Ya, keseimbangan asimetris. Keseimbangan yang formal itu jadi kalau ada daya tarik keindahan yang sama pada setiap sisi pusat keseimbangan, meskipun bentuknya tidak sama. Jadi kalau simetris itu dua-dua kanan kiri sama, tapi kalau asimetris tapi bentuknya beda. Ini contohnya keseimbangan asimetris. Ya, lagi.
Ini contoh lagi. Sandra. Ini yang Anda lihat, ini keseimbangan simetris kanan kiri. Misalnya sama. Ini baru desain mebel, belum ke yang lain-lain ya. Ini baru desain mebel ini. Rancangan rak. Nah, sekarang kalau tanpa keseimbangan itu seperti ini. Kalau tanpa keseimbangan. Berat di sini ya. Kemudian keseimbangan asimetris. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya. Antara kanan dan kiri imbang, tapi bentuknya beda. Kalau ini kan imbang, bentuknya sama kanan kiri. Bedanya itu antara simetris dan asimetris. Nah, lanjut. Ini ada lagi keseimbangan ya. Tulisannya kurang jelas ya. Ini contohnya keseimbangan tadi. Dan ini yang tanpa keseimbangan. Nah, sekarang proporsi. Habis tadi apa? Keterpaduan, keseimbangan, terus unsur proporsi atau perbandingan ukuran. Proporsi merupakan keseimbangan perbandingan ukuran antara bagian-bagian dalam suatu benda atau objek. Kemudian banyak teori yang membahas tentang proporsi ini. Menurut Vitruvius itu ahli pakar dari zaman dulu, Romawi kuno. Ada hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dan ukuran secara keseluruhan. Ya, ada hubungan tertentu dari bagian yang terkecil manusia yang terkecil, dengan ukuran keseluruhan. Nah, yang dimaksud dengan proporsi itu menurut Vitruvius. Kalau menurut Francois Blondel, seluruh keindahan arsitektur datang dari angka-angka proporsi yang mutlak dan mudah dikenal. Kemudian pada ukuran tubuh manusia sebenarnya ya, tubuh kita itu memiliki proporsi yang bagus sebenarnya. Dikatakan di sini jarak antara pusar ke bawah ke tanah dan jarak pusar ke kepala itu imbang. Nah, itu proporsional, tubuhnya proporsional. Di sini ada teori namanya proporsi golden section. Jadi Anda lihat sendiri nih tubuh Anda tuh. Antara pusar ke bawah dan jarak antara pusar ke atas itu sama enggak? Ya, itu namanya proporsi golden section. Tapi secara keseluruhan adalah intinya proporsi itu adalah keseimbangan perbandingan ukuran, ini maksudnya. Ya, proporsi perbandingan ukuran antara bagian yang kecil dan ukuran secara keseluruhan, proporsional. Nah, kemudian ini ya, Anda baca di sini. Menurut definisi ilmu hitung, proporsi itu terjadi kalau dua buah perbandingan adalah sama. A banding B sama dengan C banding D. Gitu. Jangan A sama dengan 2B atau C sama dengan 3D. Gitu ya. Tapi perbandingannya sama. Nih ya. Kalau ini, katakan ini kan orangnya kecil dan luasannya besar. Ini proporsinya dikatakan seperti itu. Tapi kalau ini dengan ruangan sedemikian luasnya, itu ada jendela. Untuk mencapai proporsinya itu dikasih jendelanya 2. Karena kecil-kecil jendelanya. Beda lagi kalau yang ini. Karena ini jendelanya lebar dan luas, maka cukup dikasih satu rangkaian, satu kusen jendela untuk mencapai proporsi tadi, unsur proporsi. Nah, ini lewat aja nih, lewat enggak. Nah, kalau kita sudah bicara tentang proporsi, maka ada lagi standar-standar ukuran, perbandingan ukuran yang memang sudah ada standarisasinya sendiri. Jadi tidak asal kita bikin, misalkan kursi, ya, di mana-mana, ya, kursi, baju, mebel, orang ini kan ada ukurannya semua ini.
Ya, di mana-mana, misalkan ini ya, ukuran sofa seperti ini, itu ada standarisasi ukurannya, ketinggian dari bawah ke atas, ke sini sampai pegangan tangan, terus ketinggian sandaran kursi, gitu. Sama kalau kayak kita mau bikin ukuran baju itu loh, XM, XL, triple L, S, nah itu kan sudah ada standarnya, ya, supaya untuk mencapai proporsi tadi. Begitu, lampu, ini juga ada ukurannya sendiri, ada perbandingan ukurannya sendiri antara yang di sini dan sampai di tengah ini, terus kemudian dari sini ke atas. Ada ukurannya, ada standarnya. Nah, kemudian kita bicara tentang skala, habis proporsi, skala. Anda sering dengar istilah skala gitu ya. Apa itu skala? Skala adalah kesan yang ditimbulkan objek tersebut mengenai ukuran besarnya. Kesan. Ya, skala itu adalah di sini untuk ruang lingkup interior itu adalah kesan yang ditimbulkan oleh objek. Ya. Skala biasanya diperoleh dengan besarnya objek dibandingkan dengan unsur-unsur berukuran manusiawi yang ada di dekatnya. Nah, di sini dikenal ada skala heroik, natural, dan skala intim. Kalau Anda lihat skala heroik, contohnya apa? Contohnya kalau skala heroik. Nah, di sini ada contoh. Skala heroik itu ya bertujuan untuk membuat suatu objek nampak besar. Skala heroik. Skala ini berguna untuk membangkitkan semangat, kekuatan, dan kekaguman bagi mereka yang melihatnya, seperti ruang-ruang dalam gereja, masjid, gedung pengadilan monumen, ya. Contohnya kalau di tempat kita itu Menara Monas. Kalau di Semarang ini Tugu Muda. Anda bayangkan kalau Tugu Mudanya kecil, itu skala heroiknya nggak dapat. Ya. Kenapa dibikin skala heroik? Karena memang Tugu Muda itu untuk memperingati apa? Peristiwa bertempur 5 hari Semarang. Ya. Makanya dibikin besar, dibikin tinggi. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan skala heroik? Yaitu dengan cara menempatkan unsur-unsur berukuran besar, bentuk-bentuk sederhana dengan ornamen relatif kecil, dengan adanya kontras, ya, kontras detail dengan keseluruhan, serta letak unsur-unsur kecil harus cukup dekat dengan unsur besar sehingga cukup terlihat dan bisa dibedakan dengan unsur yang besar. Nih, cara untuk mendapatkan skala heroik. Kemudian skala natural itu yaitu ya skala yang intinya memperlihatkan objek seperti apa adanya. Ya, contohnya misalkan ini contohnya ukuran pintu, ukuran jendela, ya skala wajar, skala manusiawi. Kalau skala natural. Nah, kemudian bagaimana dengan skala intim? Nih, skala intim itu bertujuan agar suatu objek terlihat lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Ya. Pada tempat tertentu terdapat kebutuhan untuk membuat skala intim karena kebutuhan suasana intim, informal, atau akrab. Seperti dalam ruangan restoran yang besar, dalam teater, dalam taman kanak-kanak, termasuk juga kebutuhan untuk membuat rumah-rumah yang tidak terlalu tinggi karena berada di jalan atau gang yang sempit. Skala intim dapat diperoleh antara lain yaitu dengan memakai ornamen yang lebih besar dari biasanya, membuat pembagian-pembagian yang lebih besar, atau dengan membuat unsur-unsur yang biasa dikenal dengan ukuran besar, tapi kemudian diperkecil. Contohnya ini skala intim. Ya, ini kan luas ini podiumnya ini, ruang teater ini. Tapi kemudian cara untuk menciptakan skala intim tadi yaitu dengan ornamen-ornamen yang diperbesar. Ini ornamennya nih. Ya, biar kesan skala intimnya itu dapat. Yang dimaksudkan seperti itu.
Walaupun ini misalkan yang pengunjung atau yang nonton ini ribuan orang ya, tapi dengan penambahan ornamen seperti ini itu diharapkan bisa menciptakan skala intim, begitu maksudnya. Nah lanjut, sekarang irama. Ya. Di interior itu ada istilah irama. Jadi kalau kita tadi bicara tentang keterpaduan, keseimbangan, proporsi, skala, irama. Ya. Nah sekarang irama. Irama dalam seni visual adalah pengulangan ciri secara sistematis dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan yang dikenal. Contohnya, ya, seperti garis-garis lengkung, lurus, bentuk masif, perbedaan warna. Jadi nggak cuma garis, warna pun juga bisa untuk menjadi acuan irama. Kolom-kolom, volume interior, massa dan garis, jarak unsur-unsur yang sama atau mirip, ya itu sudah menjadi irama. Jadi irama itu nggak hanya cuma garis lengkung-lengkung gitu nggak, tapi bisa dicapai melalui perbedaan warna, kolom-kolom, jarak, itu bisa. Tujuan adanya irama adalah untuk menghilangkan kesan monoton atau menjemukan. Jadi kesannya untuk menciptakan kegairahan serta variasi. Pengulangan ini juga digunakan untuk menghindarkan kekacauan atau tidak keteraturan apabila harus menata suatu unsur yang banyak jumlahnya dengan membuat pengelompokan dan membentuk pola yang berirama. Ya, teratur, tapi kesannya dinamis begitu loh, nggak kaku, nggak cuman jejer-jejeran gitu, tapi dibikin semacam kelompok-kelompok nih ya, misalnya kelompok-kelompok dan membentuk pola yang berirama. Kelompok 1, kelompok 2 di sini misalkan, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi kalau ditarik garis lurus dia melengkung. Contohnya seperti itu. Ini ya. Ada sifat pengulangan pada irama yang dapat dibedakan sebagai berikut. 1, pengulangan tetap tapi pasti. Contohnya di kolom-kolom Yunani. Pengulangan tetap tapi pasti. Kemudian pengulangan dengan perubahan, itu ada interval jarak. Ya, ini maksudnya ini contohnya. Nih contohnya. Yang namanya pengulangan tetap tapi pasti, ya. 1 meter, jarak 1 meter, jarak 1 meter, jarak 1 meter. Tapi pengulangan dengan perubahan atau bentuk yang sama tapi jarak berubah, ini seperti ini. Ini jarak setengah meter, kemudian 1,5 meter, kemudian 1 meter, terus ini dekat, diulang lagi dan seterusnya. Jadi pengulangan tapi dengan perubahan jarak. Padahal bentuknya sama di sini. Begitu untuk irama. Jadi nggak harus seperti ini ya, nggak harus keteraturan seperti ini. Bahkan jarak pun bisa menjadikan suatu irama. Lanjut, nih irama lagi. Ini ya. Nah, Anda bandingkan 1, 2, 3, 4. Nah, lebih berirama ini kan? Ya, kalau ini kesannya monoton. Ya, irama teratur. Tapi begitu Anda sudah memasuki ke ini, ke sini, ke gambar ini ya. Ini terlihat ada irama di sini. Ya, lengkung-lengkung, terus ininya divariasi, ya ada jarak-jaraknya gitu. Ini juga ada variasi ini. Oh, sorry, ada irama di sini. Ya. Kemudian bejana, nih ya. Hiasan pada bejana dengan irama sederhana dan dengan irama yang bervariasi. Ini yang motif sederhana dan ini motifnya mengandung variasi irama di sini. Nah, itu kaidah irama. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Nggak ada, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian karakter. Karakter pada
ruang lingkup interior. Karakter adalah ekspresi dari fungsi. Menurut Louis Sullivan, tampak luar adalah cermin dari fungsi yang ada di dalamnya. Karakter dari suatu benda atau objek atau benda yang baik harus dapat menceritakan atau membuat suatu gambaran mengenai fungsi ataupun kegunaannya. Dalam karakter kita bisa bercerita mengenai suasana, kesan ekspresi fungsi, dan ekspresi struktur. Ya, jadi karakter itu merupakan suatu ekspresi daripada fungsi. Contohnya nih, untuk mengekspresikan fungsi dari suatu toko misalkan, maka bangunan itu harus menunjukkan kegiatan suatu toko. Kalau itu toko fashion misalkan, di depan ada etalase untuk memajang manekin misalkan, untuk memajang fashionnya. Kemudian pintu masuk dan keluar dibikin cukup lebar, suatu lantai yang cukup luas, terus adanya sirkulasi yang cukup antara counter jelas terlihat. Ya, ini toko. Harus bisa mencerminkan atau harus bisa memberikan karakter ekspresi fungsi suatu toko. Misalkan tadi foto toko fashion tadi. Kemudian karakter lagi ya. Suatu ruang dapat memberikan ekspresi rasa santai, intim, tenang, tegang, ya. Selamat datang atau di sini mengundang, ya. Gembira, khidmat, pesona. Itu masuk dalam kategori karakter. Di mana kesan ini dapat ditimbulkan oleh bentuk garis, bentuk unsur, warna, tekstur, dan ukuran. Bentuk besar dengan adanya keterpaduan hampir selalu memberikan kesan megah. Ini contohnya di sini ya. Contoh untuk garis supaya membentuk karakter. Garis horizontal, kesan tipis.